Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mentersangkakan dua mantan direktur perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan penetapan harga jual tambang pasir laut Galesong, Kabupaten Takalar pada tahun 2022. Keduanya adalah Sadimin Yitno Sutarjo, mantan direktur PT Alefu Karya Mandiri, dan mantan direktur PT Banteng Laut Indonesia Akbar Nugraha. Para tersangka melakukan penyimpangan penetapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut dalam kegiatan penambangan pasir laut, kata Kepala Kejati Sulsel, Leonard Ebenezer Simanjuntak kepada Forum Keadilan Jumat 21 Juli 2023. Leonard menegaskan pihaknya untuk 20 hari ke depan melakukan penahanan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar, terhitung sejak 20 Juli hingga 8 Agustus 2023. Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung menuturkan modus praktik korupsi yang dilakukan kedua tersangka dengan oknum pejabat penyelenggara pemerintahan daerah di Sulsel. Kasus ini bermula pada Februari 2020 hingga Oktober 2020, di mana kedua perusahaan tersebut menambang mineral bukan logam dan batuan berupa penggerukan pasir laut yang dilakukan di wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara. Pengerukan pasir laut dilakukan PT Boskalis Internasional Indonesia dalam wilayah konsensi milik PT Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia. Hasil dari penambangan pasir laut digunakan untuk mereklamasi pantai di Kota Makassar pada proyek pembangunan Makassar Newport Pass 1B dan 1C. Kedua tersangka, kata Leonard, sesungguhnya telah diberikan harga dasar pasir laut oleh Ghazali Mahmud, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Takalar sebesar 7.500 per meter kubik. Ghazali Mahmud sendiri saat ini telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Ghazali berperan dengan sengaja menurunkan harga dasar pasir laut yang bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1417/6 tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang penerapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedianya aturan dalam SK Gubernur tersebut menetapkan harga dasar pasir laut sebesar 10.000 per meter kubik. Nilainya bertentangan, tidak sesuai dengan harga dasar pasir laut sebagaimana yang diatur dalam SK Gubernur Sulsel, ujar Leonard. Modus yang dilakukan Ghazali adalah dengan mengajukan surat permohonan keringanan pajak kepada Bupati Kabupaten Takalar. Untuk memuluskan rencananya, Ghazali bekerja sama dengan JM dan HB, ex-Kabid Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar pada 2020 yang juga telah berstatus terdakwa. Tujuannya agar diberikan keringanan nilai pajak pasir laut. Faktanya, isi dari surat tersebut ternyata meminta agar dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut sebesar 7.500 per meter kubik, tutur Leonard. Dari penyimpangan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Takalar mengalami kerugian dengan nilai total sebesar Rp7.061.343.713. Perhitungan kerugian tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penetapan harga jual pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Takalar dalam kegiatan penambangan pasir laut tahun 2020 nomor 700.04/751/B.5/ITPROF tanggal 3 Februari 2023.